Kami mau tetap setia. Amin. Karena Engkau yang memberikan janji juga kepada kami adalah Tuhan yang setia. Oleh karena itu Bapa, biarlah kesetiaan kami pada hari ini beribadah kepada Tuhan membawa buah hasil yang menjadikan kami lebih hari lebih mendekat kepadamu dan merasakan berkat-berkat Tuhan yang lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami datang di tempat ini sangat membutuhkan firman. Oleh karena itu Bapa, berfirmanlah Engkau, kami siap akan mendengar. Biarlah kami nanti kembali dari tempat ini penuh membawa berkat-berkat Tuhan. Tuhan, Kau berbicara lewat firman-Mu, pakailah hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom. 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 Kita akan baca firman Tuhan pagi ini di dalam kitab Rut pasal 1 ayat 12 sampai 17. Jemaat Sungai Yordan adalah jemaat yang luar biasa. Amin. Ya, pagi jam ini kita sudah siap diisi dengan firman Tuhan. Kita buka kitab Rut pasal 1 ayat 12 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 12 sampai 17. Sudah mendapatkannya semua? Kalau sudah katakan amin. Kita baca bersama 2, 3. Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu Rut minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulangi parumu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti paruh itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Cerita ini kita biasa mendengarnya, di mana di ayat 1 mengatakan bahwa seorang ibu namanya Naomi, suaminya namanya Elimelek. Mereka adalah orang Bethlehem, punya anak 2. Suatu waktu ada krisis ekonomi di Bethlehem, maka mereka pun pergi merantau ke Moab. Sampai di Moab, anaknya yang 2
dua itu laki-laki yang namanya Mahlon dan Kilion menikah dengan orang Moab. Tetapi apa yang terjadi? Suatu saat musibah terjadi. Anak yang dua meninggal, tinggal suami meninggal, menjandalah si ibu ini dengan mantunya bertiga. Karena kelaparan juga terjadi di Moab, maka mereka pun, Naomi punya pikiran kembali ke kampung halamannya, karena dia mendengar bahwa di Bethlehem sudah panen, ada makanan. Lalu dia ambil kesimpulan dia akan kembali ke kampungnya sendiri, dan dia katakan kepada mantunya, mereka sudah sempat berjalan, saudara. Jadi kan di tengah perjalanan dia katakan pada mantunya yang dua ini, dalam pembacaan kita tadi, di mana dikatakan, pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula lah mereka dengan suara yang keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri, tetapi Rut tetap berbaur kepadanya. Ya, di sini kita boleh melihat bahwa mantu yang satu, yang namanya Orpa, langsung kembali, ya, mendengar kata mertuanya, oh iyalah, aku balik saja ke rumah ibuku. Tetapi kita lihat cerita ini, Rut tidak mau. Dia tetap nggak mau pulang ke rumah ibunya. Dia mau ikut mertua, ya. Sehingga dikatakan dalam pembacaan kita tadi, tetapi kata Rut, janganlah desah aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana aku pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Kalau kita ingat cerita ini, apakah di benak saudara pada saat ini terjadi kepada Rut? Ini kita tahu cerita ini, anak sekolah minggu pun mengerti semua. Apakah yang timbul dalam pemikiran kita kalau kita membaca cerita ini? Apa yang membuat Rut tidak mau meninggalkan mertuanya? Biasanya seorang mertua dengan mantu kebanyakan enggak baik, ya. Banyak yang enggak cocok mertua dengan mantu. Kebanyakan ya, jarang-jarang orang cocok mertua dengan mantu, ya. Tetapi kita lihat di sini mertua ini dengan mantu ini cocok, nggak mau pisah, ya. Puji Tuhan kalau saya dengan mantu sampai sekarang masih baik-baik aja. Amin. Setelah anak saya Jeremia menikah, kami satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah berantem. Siapa yang baik di situ? Apakah saya? Apakah mantu saya tidak tahu. Ya, tapi tetanggalah yang menilai dengan keluarga. Sampai sekarang kami tidak pernah berantem. Ya. Rut ini dengan Naomi ini juga begitu. Ya, yang nggak mau pisah. Inilah yang perlu kita contoh, apalagi ibu-ibu yang dengan mertua harus baik-baik aja. Apa yang timbul dalam benak saudara tentang Rut kalau
mendengar cerita ini. Kalau saya pikir-pikirkan ya, selama membaca cerita ini sering saya baca, masih anak kecil saya suka baca ini. Tapi baru-baru ini saya baca, yang timbul dalam pemikiran saya ada hal-hal yang baru, yang membuat Ruth tidak mau meninggalkan mertuanya, karena dia mengenal Allahnya Naomi. Ada amin? Ada yang setuju? Amin. Ini yang membuat Naomi tidak mau. Ini yang membuat Ruth tidak mau meninggalkan Naomi. Karena orang Moab itu adalah orang kafir, termasuk Ruth. Naomi adalah orang yang punya Allah dari Bethlehem. Tetapi selama dia dengan mertuanya, Ruth dengan Naomi, dia mengenal Allahnya Naomi, sehingga dia tidak mau meninggalkan mertuanya, karena dia tahu bahwa Allahnya Naomi itu adalah Allah yang luar biasa. Dia mengenal Allahnya Naomi. Pagi hari ini kita harus mengenal Allah kita yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya mengenal? Sudah lama aku kenal Tuhan. Pengenalan kita itu harus makin hari makin mendalam, makin hari makin mendalam, makin hari makin lebih mengenal. Semua manusia di dalam dunia ini tahu bahwa ada Tuhan, tapi banyak yang tidak kenal bagaimana kuasa Tuhan itu. Ya, pernah nenek saya cerita, ada seorang buta katanya, dia mendengar bahwa cerita orang ada kerbau, itu kerbau gede banget, kata orang. Dia bilang, enggak, kecil kok, katanya gitu. Dari mana kamu tahu? Karena dia cuma pegang ekornya saja. Jadi dia katakan kerbau itu kecil, karena dia pegang ekornya saja, tidak pernah dia pegang seluruh badannya. Makanya dia nggak tahu bahwa kerbau itu gede, besar. Begitu juga manusia kadang-kadang dia nggak tahu, baik orang Kristen pun dia nggak tahu bahwa Tuhan itu kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa, karena dia belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita hari ini, pada saat ini harus kita berpikir, sampai di mana pengenalan saya terhadap Yesus Kristus. Kalau kita merasa bahwa kuasa Tuhan itu cuma sedikit, maka kita merasakan sedikit juga. Tapi kalau kita dalami dengan membaca firman Tuhan, banyak mendengarkan khotbah-khotbah, rajin baca Alkitab, maka kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu besar dan mampu menolong kita, sehingga kita tahu menghormati Dia, kita tahu menghargai Dia. Saya dari kecil sudah orang Kristen, tetapi ya saya kenal Tuhan, dan banyak juga saya rasakan bagaimana kuasa Tuhan itu. Mungkin ada timbul pemikiran kita seperti itu. Coba dalami lagi, lebih mendekat lagi kepada Tuhan, lebih tahu firman Tuhan, lebih besar lagi. Kita boleh rasakan. Ya mungkin hari ini kita berkata, ya aku sudah mengenal Tuhan, dan aku sudah merasakan bagaimana pertolongannya, mujizatnya. Aku sudah tahu pernah sakit sembuh, ini itu, aku segala macam, ya kan? Tidak cukup sampai di situ.
harus mendalami lagi, lebih mengenal lagi. Ayo kita baca di dalam kitab Hosea pasal 6. Hosea pasal 6 ayat 3 mengatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Nah, ini kata Hosea ya. Dia mengajak kita pada hari ini. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kata berusaha di sini tetap berusaha. Sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak cukup seperti pengenalan kita hari ini, harus ditambahi, lebih sungguh-sungguh lagi, lebih berusaha lagi untuk mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kerajinan-kerajinan kita mendengarkan firman Tuhan dan dengan perbuatan-perbuatan baik kita, maka kita lebih mengenal lagi mendalam tentang Tuhan. Dikatakan di sini, ia pasti muncul seperti fajar. Kalau kita lebih berusaha bersungguh-sungguh tetap mengenal Tuhan, mencari Tuhan, maka ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Bagaimana kalau tanah kering? Ya, diairi dengan hujan, adem, kita pun sehat, ya. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Artinya, setiap saat kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kalau kita makin hari lebih bersungguh-sungguh mengenal Tuhan dan mencari kebenarannya. Amin. Ya. Seperti kita punya handphone. Kalau kita pegang saja itu handphone, kita nggak tahu itu manfaatnya bagaimana. Terus kalau berdering dia, kita angkat, ada yang nelpon kita, kita senang. Nah, terus kalau kita bisa nelpon, ya dijawab orang, ya kita senang juga. Tetapi kalau kita nggak utak-atik, kita nggak tahu ada di dalamnya SMS, nggak tahu kita ada bisa pakai WA dan ada YouTube di dalamnya. Dan bisa kita berfoto, kita nggak tahu kekayaan handphone itu kalau kita tidak mau lebih mendalami. Ya, seperti saya ya, kalau doa harus minta tolong sama cucu saya nggak ngerti mukanya. Tapi kalau belajar ya pasti juga bisa juga. Dalami lagi, diperiksa lagi, ada kekayaan handphone itu luar biasa. Demikian juga kita bertuhan ini. Kita tidak cukup sekedar mengenal saja. Kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi, berusaha lagi hari demi hari untuk mengenal Tuhan, supaya kita tahu kekayaannya bagaimana Tuhan itu. Ya, karena Paulus mengatakan, kalau kamu pikirkan membutuhkan Tuhan itu selama hidup ini saja, berarti kamulah yang paling malang hidupnya, katanya. Karena di balik kehidupan ini masih ada kehidupan kekal, itu maksudnya. Ya, jadi kan kalau kita pikirkan, sekarang aku butuh Tuhan karena aku masih hidup di dunia ini, masih perlu duit, masih perlu minta berkat Tuhan. Hanya yang di dunia ini aja kita pikirkan, nggak usah ke gereja cuma nggak apa-apa. Tetapi karena kita ini terbuat dari tubuh, jiwa dan roh, ya, kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak sama seperti hewan. Kalau hewan dia mati, udah selesai urusannya. Tetapi manusia mati, belum selesai urusannya. Jiwanya mau kemana, rohnya mau kemana. Kalau kita punya anjing mati, ya udah selesai.
Tetapi karena kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, jiwa roh ini harus ada tempatnya kalau kita nanti kembali ke tanah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54 dikatakan, apa kata Paulus kepada sidang jemaat Korintus? Yang kukehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ada kematian, ada kebangkitan. Ya. Semua manusia di dunia ini tahu bahwa percaya dia ada Tuhan. Tetapi kalau dikatakan ada kematian, ada kebangkitan, dia belum tentu percaya, belum tentu dia mengenal, belum tentu dia tahu itu. Belum tentu dia mau mendalami tentang kematian dan kebangkitan itu. Itu sebabnya bagi kita harus mendalami, mencari lebih mengenal lagi. Karena di dalam kematian kebangkitan ada, itu harus ada terjadi juga dalam hidup kita. Belum lama ini kita adalah merayakan Paskah. Ya. Di situ diceritakan tentang kematian dan kebangkitan. Yesus saja bisa bangkit dari kematian. Ya, kita juga harus seperti itu. Karena tubuh ini ada tubuh rohani, ada tubuh jasmani. Tubuh jasmani nanti kembali ke tanah, tubuh rohani ini harus bersama dengan Yesus. Karena Yesus juga tubuh rohaninya bangkit dan naik ke surga. Amin. Ya. Kalau di 1 Tesalonika dikatakan bahwa nanti katanya apabila kedatangan Tuhan itu akan menjemput kita, maka tubuh kita ini katanya diubah. Ya. Kita harus mendalami sampai kepada kebangkitan, kematian. Kita nanti kalau kita mati akan bisa bangkit lagi seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau orang dunia dikatakan seperti itu, dia nggak menerima, dia nggak kenal, dia nggak percaya, dia nggak mengerti. Kita harus mengerti sampai ke situ dan sampai nanti yang sekarang yang banyak diragukan orang tentang antikris. Sebelum antikris terjadi, kita sudah diasingkan dulu kepada belantara. Terbang ke sana pakai apa? Pakai Roh Kudus. Baru dunia ini disiksa oleh antikris. Kita diasingkan Tuhan. Kita tetap dipelihara Tuhan. Itu makanya jangan tinggalkan Bethlehem. Jangan tinggalkan rumah roti. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pergi ke Moab. Jangan pergi ke dunia. Jangan mundur dari Tuhan. Supaya kita akan mengalami berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ini pertama, ya. Yang menyebabkan Rut tidak mau meninggalkan Naomi karena dia mengenal Allahnya Naomi. Kedua, dia percaya kepada Allahnya Naomi. Itu yang menyebabkan dia gak mau pisah dengan mertuanya. Kalau nggak panjang dia pikirin, ya udah deh, aku kembali aja ke rumah ibuku. Masih muda ini bisa kawin lagi. Bisa dia kembali seperti orang. Tetapi dia percaya banget bahwa Allahnya Naomi ini dapat menolong dan memberkati dia, sehingga dia tidak mau pisah dengan Naomi. Karena di Moab tidak ada Allahnya Naomi. Ya. Percaya. Kita pun demikian hari ini. Harus kepercayaan kita ini dipupuk lebih besar lagi. Karena firman Tuhan mengatakan jadilah seperti imanmu. Ya. Kalau iman kita pun sedikit, ya, kita akan sedikit mengalami berkat Tuhan. Tapi kalau iman kita itu besar,
Bagaimana Abraham, bagaimana Musa, karena imannya dia merasakan mujizat Tuhan yang sangat-sangat begitu banyak. Tentang kepercayaan ini saya mau sampaikan kepada kita tentang satu ayat, ya. Satu ayat di dalam Ibrani pasal 10 ayat 35. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Ibrani pasal 10 ayat 35. Kita baca bersama-sama. Ibrani 10 ayat 35. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ada amin? Perhatikan kalimat ini. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Kata jangan ini adalah sebuah larangan. Gak boleh. Kalau kita katakan kepada anak kita yang masih kecil, jangan manjat-manjat pohon ya, nanti kamu jatuh. Gak boleh. Satu larangan. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menanti. Apakah kita percaya ada upah? Amin. Ya. Amin. Apapun masalahnya, apapun persoalan yang kita hadapi, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena sudah disiapkan upah bagi kita. Dalam dunia ini yang memang banyaklah ragamnya yang kita harus hadapi. Yang inilah, yang itulah, yang inilah, yang itulah, banyak yang tidak enak bagi kita dalam dunia ini. Tetapi jangan lepaskan kepercayaan kita, karena sudah disiapkan upah bagi kita masing-masing. Pegang ini, pegang ya. Pegang. Ingat ini terus. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena upah sudah menanti. Waduh, itu luar biasa ini upah kita ya. Jangan lepaskan. Biar bagaimanapun susahnya hidup ini, jangan lepaskan iman kita. Jangan lepaskan kepercayaan kita, karena kita ada harapan. Upah sudah menunggu. Mari bersemangat melayani Tuhan. Apa yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah dengan baik, kerjakanlah dengan semangat. Upah sudah disiapkan oleh Tuhan. Haleluya. Inilah yang kita harapkan. Upahlah yang kita nantikan. Ya. Seorang pekerja juga kalau sudah mau gajian, aduh sebentar lagi gajian, semangat bekerja. Ya. Kita pun demikian. Mari kita tetap bersemangat dalam hidup ini. Aku punya Tuhan. Upahku sudah disiapkan oleh Tuhan. Upahku sudah disiapkan oleh Tuhan. Ya. Bangun lebih pagi, semangat masuk datang ke gereja. Upah sudah disiapkan Tuhan bagi kita masing-masing. Haleluya. Ya. Mari kita akan, inilah yang kedua yang menyebabkan Naomi tadi tidak mau meninggalkan Naomi. Dia percaya banget ya bahwa Allahnya Naomi itu bisa memberkati hidupnya. Jadi pertama kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kedua, kepercayaan kita
jangan dilepaskan. Yang ketiga yang saya mau sampaikan, yang menyebabkan Rut tidak mau meninggalkan Naomi adalah dia mengabdikan dirinya kepada Naomi. Ya. Dia serahkan seluruh hidupnya kepada Naomi. Dia ikut Naomi sampai di kampungnya di Bethlehem. Ya. Sampai di Bethlehem benar-benar sudah panen di Bethlehem. Apa kata orang kampung? Wih, itu si Naomi sudah nggak kayak dulu lagi ya. Itu si Naomi sudah pulang, kata orang kampungnya. Jangan lagi aku panggil Naomi, katakanlah aku si Mara, kata Naomi ya. Karena penderitaan yang kuderita selama ini sungguh banyak. Ya, meninggal suami, anak dua-duanya meninggal ya, apa enggak ngeri itu dalam hidupnya. Tetapi dia tidak putus asa. Berapa lama dia di Bethlehem, Rut pergi. Dia minta izin sama mertuanya, dia jalan-jalan ke ladang orang. Dia cari padi buat makanan mereka. Pagi hari dia memungut apa yang jatuh di ladangnya Boas. Dia memungut bawa pulang. Kamu dari mana? Kata mertuanya. Ada orang kaya di sana. Aku ambil jelai padi mereka yang jatuh-jatuh, saya ambil ini, saya bawa, jadinya kita bisa makan. Kalau begitu, kata Naomi, ya, besok malam kamu ganti pakaian, pakai minyak urapa, pergi kamu ke situ. Sampai di situ di ladangnya Boas lagi tidur, dia singkapkan punca selimut tidurnya, dia tidur di kakinya Boas. Bangun pagi Boas, dia lihat, waduh, kok ada wanita cantik di kaki saya. Kebetulan Boas ini juga sudah muda. Dia tidak langsung ambil itu menjadi istrinya. Dia lari pulang ke rumah, ke pintu gerbangnya Bethlehem. Dia kumpulkan ketua-ketua Bethlehem. Dia tanya asal usulnya Rut ini. Kebenaran masih saudara dengan Elimelek, mertuanya laki-laki. Dan dia bilang, Boas ini bilang sama ketua-ketua kampung, siapa yang berhak untuk memelihara si wanita ini. Dia bertanyakan kepada ketua-ketua kampung. Kata ketua-ketua kampung itu, karena diselidik punya selidik dia keturunannya, ya udah kamulah yang berhak, kata ketua kampung itu. Maka diambillah menjadi istrinya. Rut pun menjadi orang kaya. Begitulah upah yang disiapkan Tuhan bagi kita. Kalau kita pikirkan sekarang ini hidup kita bagaimana jadinya, Yesus gak habis pikir kita. Tetapi Tuhan sudah menyiapkan upah bagi kita masing-masing kalau kita setia mengikuti Tuhan. Amin. Banyak masalah, banyak problem yang kita hadapi, tetapi jangan lepaskan kepercayaan kita. Serahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana Rut mengabdikan dirinya kepada Naomi, kemana dia bermalam, di situ dia bermalam. Allahmu itulah Allahku, katanya. Jangan desak aku pergi kembali kepada Ibu. Sehingga dia mendapatkan perlindungan tubuh, jiwa dan roh. Ya, sehingga dia jadi orang kaya di Bethlehem. Saya mau sampaikan di dalam Mazmur pasal 37 ayat 5 dikatakan di sini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Hari ini mari kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak tentang hidup kita
di dalam segala hal. Ada amin, saudara? Ya. Mari kita seperti Naomi. Ya. Rut itu adalah menggambarkan gereja Tuhan. Naomi itu adalah Roh Kudus. Boas itu adalah Yesus. Ya. Sehingga Boas menebus Rut. Ya. Kita pun ditebus oleh Yesus dari dosa, sehingga kita berhak menerima upah itu. Ya. Mari kita nurut kepada Roh Kudus. Dia nurut kepada Naomi sehingga dia diberkati oleh Tuhan. Kita pun demikian. Kita harus nurut kepada Roh Kudus supaya kita diberkati oleh Tuhan luar biasa. Ada kesalahan teman-teman di gereja, salah ngomong atau salah apa, tetap maafkan. Ada kesalahan anak di tengah-tengah keluarga, diampuni. Ada kesilapan-kesilapan di tengah-tengah keluarga besar kita, diampuni supaya kita diberkati, supaya upah kita ini jangan pindah kepada orang lain. Kitalah yang memilikinya. Ya, yakinlah pasti upah itu sudah disiapkan bagi kita masing-masing. Yang penting kita itu benar seperti Naomi. Tuhan memberkati kita pagi ini. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Serahkanlah semua segala keberadaan kita kepada Tuhan, dan Dia akan bertindak. Ya, dalam bidang apa kita tidak mampu mengatasinya, di situ Tuhan turun tangan untuk bertindak untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, ajari kami mengenal Engkau Tuhan. Ajari kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kami tidak mau melepaskan kepercayaan kami Tuhan, karena kami tahu upah sudah menanti bagi kami. Dan seluruhnya hidup kami serahkan kepada Tuhan. Marilah Engkau bertindak dalam segala hal, supaya kami merasakan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba sudah berdiam pada saat ini, tapi Roh-Mu tidak diam. Bekerjalah firman ini di dalam hati jemaat-Mu, supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan pada hari ini. Ini doa hamba kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu kami sudah sampaikan. Tuhan yang bekerja di hati mereka lebih lanjut dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Terima kasih atas segala pemberitaan firman-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu karena Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.